Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalan dulu ya. Nama saya Wahyu Mustafa Huda. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian saya juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purworejo, tepatnya di pimpinan Komisariat AF Fakhrudin dan menjabat sebagai Ketua Bidang Media dan Komunikasi. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Walaupun kita menjalankannya dari rumah saja, namun jangan sampai amal ibadah kita juga kurangi. Kemudian saya melihat dari beberapa kesulitan teman-teman semuanya pada masa pandemi ini, banyak sekali yang memiliki keluhan pendapatan berkurang, bahkan ada yang di PHK. Kemudian ada juga yang nggak tahu ngapain, mau di rumah, mau rebahan aja, apa mau yang lainnya. Banyak banget keluhan dari teman-teman yang demikian itu, dan kami dari bidang Medcom menawarkan sebagai suatu problem solving, yaitu menawarkan teman-teman semuanya menjadi seorang freelancer. Tapi di sini saya menekankan lebih lagi pada freelancer design. Apa sih freelancer design itu? Freelancer design adalah seorang yang bekerja, itu bisa menjual desain ke suatu website microstock, atau kita membuat karya dan kita jualkan ke klien-klien kita yang ada di luar negeri dengan memajang portofolio, bisa di Instagram atau di lainnya. Kemudian bisa juga memilih untuk mengikuti suatu desain kontes. Banyak sekali, ada Design Hill, kemudian ada 99 Design dan juga lainnya. Banyak sekali yang sudah masuk berkecimpung dalam dunia freelancer, terutama freelancer desain. Itu banyak sekali teman-teman saya juga yang seumuran saya, teman SMP, dulu teman SMA, sekarang udah bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa renovasi rumah, ya pokoknya banyak banget lah. Dan saya sedikit merasa malu sebagai mahasiswa teknologi informasi yang belum bisa apapun. Beberapa bulan terakhir saya mencoba menjadi suatu kontributor di dua website microstock, nama Shutterstock, kemudian Adobe Stock. Dan saya sudah memiliki hampir 1000 portofolio di Shutterstock dan 500-an desain di Adobe Stock. Tentu saja saya akan menunjukkan beberapa earning atau pendapatan saya di Shutterstock dan juga Adobe Stock, karena dua microstock itu yang sudah menghasilkan untuk saya. Kalau untuk di konten desain saya belum. Oke, langsung saja yang pertama, Shutterstock.
itu pendapatan saya di Shutterstock selama saya menjadi kontributor, dan beberapa portofolio saya yang di-download, beberapa desain saya yang di-download oleh klien-klien. Terus selanjutnya adalah payout. Sebenarnya payout itu payout otomatis. Jadi nanti sekitar tanggal 7 saya mendapat notifikasi, tanggal 7 awal bulan Juni. Kemudian nanti tanggal 8 itu saya mungkin sudah masuk ke rekening PayPal, asal email yang ada di Shutterstock dengan rekening PayPal saya itu connect atau sama PayPal emailnya. Sekarang menjadi kendala adalah teman-teman semuanya bisa nggak sih konsisten? Itu konsisten setiap hari ya 10 atau 20 desain untuk di post di portofolio Shutterstocknya. Ya hasil pasti akan mengikuti usaha kalian tentunya. Kemudian lanjut saja yang kedua, Adobe Stock Contributor. Adobe Stock Contributor itu saya belum lama ini, mungkin baru 1 bulanan saya berkecimpung dalam Adobe Stock Contributor, dan mungkin kalau lebih jelasnya bisa dilihat berikut. Oke, itulah pendapatan saya yang di Adobe Stock. Ya masih belum ada setengahnya lah. Ya setengahnya, mungkin setengah dari payout, karena minimum payout di Adobe Stock itu $25 atau setara dengan 400.000 rupiah. Nah, saran dari saya, kalau teman-teman semua mau menjadi kontributor itu nggak bisa instan. Semuanya nggak ada yang bisa instan. Seorang desainer profesional pun itu mereka untuk jadi pro itu nggak instan. Jadi teman-teman harus sabar dulu, post dulu portofolionya. 100, 200, 300 portofolio itu belum mencukupi untuk ada yang download. Saya download pertama itu hampir 300 desain, baru ada yang download pertama, itu pun $0,25. Dan tapi saya ketika itu mau menyerah. Maksud saya sudah post sampai hampir 300 desain tapi belum ada yang download. Kemudian sampai ada satu orang yang download itu dari Cina kalau nggak salah, download desain saya sebesar $0,25. Saya mulai muncul semangat untuk post lagi, ayo post lagi. Sampai sekarang saya hampir 1000 portofolio dan hampir 1000 item di portofolio saya itu sudah mencapai $53. Dan untuk penarikannya nanti bisa bertambah lagi kalau ada yang download seperti itu. Dan satu downloadnya itu saya pernah mencapai $12, dan itu setara dengan 100.000 lebih satu download. Dan saya untuk mendesain satu logo saja itu nggak sampai 5 menit. Nanti saya akan mengajarkan teman-teman semuanya bagaimana sih cara desain nggak sampai 5 menit itu untuk pemula. Mungkin banyak yang tanya pada saya waktu saya mengajukan program kerja ini untuk ayo dong buat teman-teman semuanya itu seperti kita tuh sebagai pemecah masalah di pandemi ini. Ada yang gabut lah, ada yang di PHK lah, mungkin ada yang di kekurangan income, kekurangan pendapatan. Nah, saya mensosialisasikan program kerja ini, tapi banyak yang bilang
oh saya nggak bisa desain, saya nggak bisa main laptop, saya nggak bisa main komputer, gimana gitu. Buat yang nggak bisa desain itu banyak banget media untuk belajar. Salah satunya dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari artikel-artikel, ya banyak sekali lah, nggak cuma satu dua kok. Teman-teman mungkin dari teman-teman kalian banyak yang bisa desain, mungkin bisa luangkan waktunya sebentar untuk kalian pertama belajar logo dulu lah, logo type yang masih generik itu mungkin lebih mudah untuk dibuat. Oke, jadi saya nggak bisa buat desain nih, saya nggak bisa buat logo nih, dan saya punya sebuah trik untuk teman-teman semuanya. Sebuah trik yaitu mendesain tanpa harus meluangkan banyak waktu untuk satu desainnya. Nggak nyampe 5 menit, Gimana sih caranya? Caranya cukup dengan teman-teman semua itu lihat, amati, tiru, modifikasi. Masih pengen tahu bagaimana caranya? Yuk, simak video selanjutnya.
Oke, itulah cara saya dulu pertama waktu terjun di suatu website Microstock. Waktu saya terjun pertama saya di Shutterstock. Itu merupakan cara pertama saya. Cara pertama saya untuk desain di suatu website Microstock. Teman-teman bisa ikuti dulu. Untuk teman-teman yang masih belum memiliki skill desain, bisa ikuti langkah-langkah tersebut. Gitu. Tapi untuk selanjutnya, jika teman-teman semua memiliki banyak pendownload, sudah memiliki banyak portofolio, alangkah baiknya teman-teman semua itu melatih skillnya sambil jalan, sambil dilatih skillnya itu. Jangan sampai mengandalkan bitmap trace aja, jangan sampai mengandalkan ya ikut-ikutan logo teman-teman, ikutan logo-logo yang masih generik-generik kayak gitu. Kita harus bisa berinovasi, kita harus kreatif, kita harus bisa untuk memunculkan suatu ide yang baru gitu loh. Karena apa? Karena misal saja nih dari satu website Microstock, dari Shutterstock, jika ada seorang klien yang mencari sebuah desain untuk perusahaannya ataupun sebuah rumah makannya, untuk usaha sportnya ataupun yang lain, itu bisa mengunjungi portofolio kalian. Dan saya akan memberikan suatu contoh. Saya pernah dari Shutterstock itu ada klien dari Prancis. Jadi klien dari Prancis itu lihat portofolio di Shutterstock saya, kemudian dia menghubungi saya via DM Instagram. Dia bilang dia tertarik melihat desain-desain saya di portofolio, kemudian menghubungi saya lewat Instagram dan diminta untuk membuatkan logo spot untuk game miliknya. Gimana sih coba saya gunakan jasanya oleh beliau, klien saya dari teman-teman bisa lihat di video ini. Oke, jadi begitulah klien pertama saya dari Shutterstock Contributor yang melihat portofolio saya, tertarik, kemudian menghubungi saya dan minta untuk dibuatkan logo spot. Dan
pembayarannya bisa negosiasi sih. Saya tadinya menawarkan untuk $200. $200 menurut dia masih kemahalan, saya turunkan $100, masih kemahalan juga, ya akhirnya $60. $60 ya udah lumayan lah untuk saya, sekitar 800-an ribu dari satu klien juga. Jadi teman-teman yang bisa desain, silahkan manfaatkan skillnya untuk ya berkarya lah, seenggaknya berkarya untuk dirinya sendiri. Bagi teman-teman yang belum memiliki desain, semoga apa yang ada di video ini bisa membantu teman-teman semuanya, dan juga bisa ikuti langkah-langkahnya juga, semoga bermanfaat. Dan semoga juga teman-teman semuanya termotivasi untuk tidak terlalu mengandalkan penghasilan dirinya sendiri, kemudian penghasilan dari orang tuanya. Ya, penghasilan diri sendiri bisa dinikmati selama itu bermanfaat, tapi alangkah baiknya kita itu memiliki suatu investasi yang bisa dimanfaatkan di suatu waktu mendatang. Jadi dengan cara di Microstock, website Microstock ini sama saja kita sebagai investasi. Jadi kita post dulu portofolio sebanyak-banyaknya sampai beberapa desain, sampai 10.000 desain, sampai puluhan ribu desain kalau bisa. Itu sampai kapanpun desain kita akan tetap di-download. Jadi kalau di-download pertama itu tidak akan dihapus. Jadi akan selamanya di post di website Microstock itu, dan itu akan selamanya, selama Microstock itu buka ya masih ada aja yang download gitu. Jadi sama aja kita investasi. Misal saya post pertama desain saya itu tanggal 1 Januari 2020 sampai nanti 1 Januari 2030 pun itu masih ada kalau Shutterstocknya sendiri masih buka gitu. Jadi bisa di-download selama berapa puluh tahun aja, itu bisa dianggap sebagai lahan investasi teman-teman semuanya lah. Jadi di lain teman-teman semuanya mempunyai pendapatan sendiri gitu, dan juga atau mungkin masih mengandalkan dari orang tua, ya saya sendiri juga masih belajar. Saya sendiri nggak seprofesional teman-teman semuanya yang ada di YouTube lah, ada di penjuru dunia itu. Saya nggak sebagus itu. Saya juga baru nyoba dan alhamdulillah saya baru perjalanan payout pertama untuk satu website Microstock, yaitu Shutterstock. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Bila ada kesalahan, dan semoga video ini membantu teman-teman semuanya dalam masa pandemi ini. Untuk terakhir kali, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dapat beramal sesuai dengan kemampuan kita, dan juga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya, Wahyu Miftahul Huda. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.